penderitaan, terus bebas apa lagi dari sakit penyakit. Ya, dengan adanya bebas-bebas yang seperti itu kita berusaha semua enggak? Bebas dari penderitaan, enggak punya duit, kerja siang malam supaya duit dikumpulkan dan supaya jangan sampai kita sampai kekurangan duit. Jadi kita bebas dari yang namanya duit, bebas dari apa? Sakit penyakit, berusaha untuk apa? Untuk hidup sehat, olahraga apa semua. Olahraga itu tanpa usaha nggak mungkin loh ya. Ya bener ya Anda ya. Ngangkat beban itu tanpa usaha ya nggak bisa, harus berusaha dengan beban yang ringan sampai berat, berusaha supaya sehat. Mau badannya singset langsing nggak berusaha nggak mungkin. Ya gede-gede terus ya main drum itu. Ya mau dikecilkan ya nggak mungkin tiba-tiba bangun tidur bisa ciut kecil gitu nggak mungkin, harus usaha. Ya bebas dari gemuk harus usaha, semua usaha. Orang yang paling senang itu bebas daripada segala masalah, ya toh? Harus bebas, aku orang yang bebas, sampai dengan ada istilah orang bebas itu adalah orang yang paling enak, bebas dari segala sesuatu. Ya, kapan itu terjadi? Mati katanya. Kalau masih hidup ini kita harusnya kita bebas dari hal itu. Tuhan ciptakan kita supaya kita memiliki satu kebebasan yang absolut. Tapi manusia sendiri yang salah pengertiannya. Dan ada beberapa orang yang salah dalam penafsiran. Seolah-olah Tuhan itu memberikan kita satu kebebasan untuk bisa membuat kita bahagia. Padahal Tuhan tidak pernah memberikan kita sebuah kebebasan tanpa sebuah aturan. Sebuah kebebasan tanpa aturan itu bukan kebebasan. Tetapi itu adalah perbudakan. Nanti kita sama-sama belajar dari awal. Ya, saya mau karena ini mau libur panjang, jadi supaya kita mikirnya kan tidak mikir kerjaan toh, tidak mikir macam-macam. Jadi kita pikir Tuhan. Senang semua ya. Ya pertanyaan saya satu. Kenapa ya Tuhan kok tidak mau menciptakan manusia yang tidak bisa berdosa? Bisa nggak Tuhan ciptakan hal itu? Bisa. Tuhan bisa menciptakan manusia yang nggak berdosa, bisa ya. Kenapa dia tidak lakukan itu? Kalau dia bisa. Dia takut kesaingan sama manusia. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa manusia harus jatuh dalam dosa? Banyak sekali orang ikut Tuhan, banyak sekali orang percaya sama Tuhan, tetapi di dalam hatinya ada satu keraguan-raguan, benar gak? Seumpama pohon pengetahuan baik dan jahat gak ditaruh di Taman Firdaus, manusia kan gak dicobai, benar dong? Benar ya Bu ya? Kalau gak dicobai, gak bisa jatuh dalam dosa, manusia akhirnya bebas dari dosa, betul ya? Yang naruh buah pengetahuan baik dan jahat itu siapa? Tuhan tahu enggak kalau manusia nanti kalau dikasih buah pengetahuan baik dan jahat itu pasti jatuh? Tahu enggak? Kenapa kok ditaruh? Berarti Tuhan jahat dong. Nah, ini harus dijawab, benar gak? Kalau gak dijawab, kita mengikut kepada Tuhan, kita nyembah kepada Tuhan yang kita masih ragu-ragu akan kebaikan dan kasih-Nya, betul gak? Akhirnya manusia berusaha, Tuhan itu baik, tapi Tuhan ingin menciptakan manusia supaya tidak jadi seperti robot, dikasih kebebasan. Saya jawab lagi, kalau Tuhan kasih kebebasan kepada manusia untuk memilih, Tuhan enggak. Kalau manusia dikasih kebebasan, akhirnya pasti jatuh. Tahu? Berarti Tuhan jahat dong. Kapan Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih? Kapan? Coba kita lihat ayatnya. Kejadian pasal 3. Kita dimulai dari Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan kasih kuasa kepada kita. Amin. Ya, terus kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga,
Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu ini dikasih, kamu mau makan nanti kamu mati. Nanti kamu tidak makan, kamu tidak mati. Itu berarti dikasih apa? Untuk memilih. Kapan Tuhan ngomong kayak gitu? Dijawab. Atau Tuhan memerintahkan, jangan kamu makan loh. Kapan dia ngomong, wis, siapa namanya? Adiknya Sandi nih, Sari, kalau kamu makan pohon ini nanti kamu mati. Nek kamu tidak makan, kamu tidak mati, terserah kamu. Tuhan ngomong kayak gitu? Enggak toh, dia ngomong kayak apa? Jangan kamu makan, nanti kalau kamu makan, kamu mati. Yang main bass itu, siapa namanya? Yugo. Tuhan ngomong sama kamu ya apa? Jangan kamu makan atau terserah kamu deh. Jangan kamu makan toh. Kapan dia kasih kebebasan untuk memilih? Tapi kenapa otak kita kok ngomong seolah-olah dia kasih kebebasan? Kenapa ya? Lo enggak bahasa Indonesia kita yang salah, ya? Atau cara pikir kita yang salah? Kenapa kok bisa salah ya? Atau Yoyo mungkin? Yoyo dikasih kebebasan untuk memilih atau dilarang? Dilarang toh. Kapan kamu mulai mikir kalau Tuhan kasih kebebasan? Terus kok banyak orang ngomong, Tuhan gak mau kita jadi robot, kita disuruh milih. Sama saya ngomong sama Onju, cucu saya. Kamu ndak boleh lihat TV lo ya. Nek lihat TV nanti matamu rusak. Itu berarti saya ngomong sama dia, terserah kon namanya ndelok TV atau enggak, nek kon ndelok TV kok matamu rusak wis milih. Saya ngomong kayak gitu dah. Enggak toh. Yang saya ngomong tadi apa? Jok lihat TV. Nek lihat TV nanti matamu lama-lama rusak. Kan berarti dilarang toh. Tapi kenapa kok kita bisa mikir kayak gitu? Terus hal yang kayak gini didebatkan sama orang-orang. Free will. Allah itu memberi kebebasan kepada kita. Allah itu memberi kebebasan sama kita luar biasa loh. Untuk itu dia mau mati bagi kita loh, gara-gara kebebasan itu. Bener gak? Yang membuat kita gak bebas itu apa? Tanyain lagi. Yang membuat kita gak bebas itu siapa? Siapa? Dosa. Dosa itu yang membuat kita gak bebas. Dosa itu yang membuat kita khawatir, betul gak? Dosa itu yang membuat kita gak bebas. Allah itu membuat kita satu kebebasan yang sangat luar biasa. Sekarang saya tanya, kalau kita naik mobil, semua bisa nyetir mobil, minim sepeda motor lah, bener gak? Di tengah jalan ada tanda apa? Merah, ada stripnya putih, betul loh? Di bawahnya ada tulisan, nek kamu masuk ditubruk urusanmu, nek nak mau masuk kamu selamat terserah kamu deh, gitu. Atau dilarang masuk ini, masuk kamu tidak boleh. Kan sama dengan itu toh. Tapi kenapa kok kita tetap ngotot? Allah itu kasih kebebasan kita untuk milih, itu karena orang tidak bisa menjelaskan kenapa Allah kok gak bisa menciptakan manusia yang tidak bisa berdosa. Gara-gara itu dia mau menyelesaikan itu, dia kasih rambu, seolah-olah kebebasan itu untuk menyelamatkan harga diri Allah. Dalam diri Allah, dia bisa disebut Allah. Belajar tentang Allah dulu ya. Dia bisa disebut Allah karena apa?
Saya mau tanya sekarang. Kita disebut manusia karena apa? Kita bedanya sama binatang karena apa? Manusia ini istimewa lucu ya. Nek dilokno binatang enggak mau, kamu kayak binatang enggak mau. Betul tuh? Siapa yang mau dilokno kayak binatang? Enggak mau toh? Tapi ditanyai, kamu disebut manusia karena apa? Embo ya. Bingung gitu loh, aneh. Kita disebut manusia karena kita memiliki pribadi, gitu ya. Kalau kamu kehilangan kepribadian, kamu seperti binatang toh, bener dah? Moral. Manusia itu punya moral. Ya, kalau binatang enggak ada moral, kan kayak gitu. Binatang anaknya dewe dikawin, anaknya kawin sama mamae. Siapa sing ngamuk-ngamuk? Wah, anjing ini enggak punya moral ini. Mosok mbahe dikawin dewe, kan enggak mungkin toh. Coba kalau manusia, anaknya dikawin sendiri. Wah, apa kurang ngajar itu, tidak ada moral kayak binatang, bener gak? Ya, bedanya di sana ya. Nah, sekarang kalau Allah, dia disebut Allah karena apa? Dia memiliki kelima mahaan itu, ya. Baru bisa disebut Allah. Kelima mahaan itu loh. Baru bisa disebut Allah. Nah, sekarang banyak orang sana yang suka ngomong, Yesus itu disebut anak Allah kan berarti bukan Allah, kan kayak gitu tuh. Wong anaknya presiden apa presiden? Ada seorang hamba Tuhan ngomong kayak gitu. Anaknya presiden apa presiden? Anaknya presiden apakah presiden? Bukan loh. Ya. Berarti anaknya Allah bukan Allah, kan kayak gitu tuh. Nah, sekarang saya tanya, anaknya monyet apakah apa? Bukan monyet. Anaknya harimau apa? Bukan harimau. Anaknya monyet apa? Monyet kok munyu ya monyet. Anaknya sapi cempe, ya sapi, betul tuh. Ya sapi. Anaknya Allah, ya Allah, ngerti maksudnya? Oleh karena itu pada waktu Yesus kamu mengaku anak Allah, kamu menghujat karena dia juga berkata dia itu Allah. Ngerti ya? Jadi Allah itu bukan gelar. Kalau presiden itu gelar, ngerti? Anaknya presiden bukan presiden karena gelarnya disandang sama bapaknya saja. Tapi kalau monyet itu bukan gelar, itu hakikat. Kalau hakikatnya monyet, anaknya ya masa yoyo. Ya monyet. Ya JP ya. Anaknya macan juga macan. Anaknya Allah juga Allah, hakikatnya Allah. Gitu aja kok repot. Ya toh? Benar toh? Nah, di dalam diri Allah apa yang tidak bisa dilakukan? Allah itu sempurna, Bu. Betul ya? Yang sempurna itu satu apa dua? Satu. Kalau sempurna dua itu cuma ada di dunia ini, Bu. Rinso mencuci lebih bersih, lebih sempurna. Besok keluar lagi Dino mencuci lebih bersih dan sempurna. Ya. Tetapi yang sempurna di Jakarta Raya. Jakarta Raya ini segala sesuatu yang ada di semua alam semesta ini cuma satu, yaitu siapa? Allah. Kalau Allah bisa menciptakan manusia yang tidak berdosa, berarti yang cuma tidak bisa berdosa itu siapa? Allah toh. Kalau Allah menciptakan manusia supaya tidak bisa berdosa, berarti Allah menciptakan Allah lagi, betul gak? Kalau menciptakan Allah lagi, berarti yang sempurna ada 7 miliar. Sekarang kan jumlah penduduk kan 7 miliar, betul gak? Sudah bukan Allah. Allah tahu hal itu enggak? Allah mentaati dirinya sendiri enggak? Allah menjaga hakikatnya sebagai Allah enggak? Dia tahu, tapi dia mengasihi yang namanya Sari. Dia mengasihi yang namanya Titi. Dia mengasihi namanya Ratna.
Dia tahu segala kelemahanmu. Dia tahu karena dia pencipta, ngerti maksudnya? Ya gak mungkin bisa menciptakan kamu gak jatuh dalam dosa. Pasti jatuh lah. Kayak apapun pasti jatuh. Dia tahu. Untuk itu, sebelum kamu tercipta, dia sudah mempersiapkan dirinya enggak? Hah? Dia mempersiapkan dirinya untuk kita enggak? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Yesus sudah ditentukan sebagai penebus. Benar gak? Berarti dia sudah tahu. Orang-orang ini loh tertentu yang datang di gereja ini sekarang yang mengasihi aku betul-betul, nanti pasti jatuh dan aku mau mati untuk dia. Amin. Itu loh Allah. Itu Allah yang baik. Itu Allah yang luar biasa. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia kasih. Amin. Caranya kayak apa? Yang dosa harus dihukum toh. Yang salah manusia, yang dihukum harus manusia. Ini dipegang dulu. Yang salah manusia yang dihukum harus manusia, betul loh. Lah sekarang kalau yang dihukum Allah, yang salah manusia yang dihukum Allah, yang dia berarti tidak adil. Keadilannya mesti nyata. Dia harus jadi manusia. Allah yang mulia, Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Dia mau menjadi terbatas menjadi manusia supaya menerima keadilannya. Amin. Jadi dia jadi manusia itu bukan supaya kalau dia nggak jadi manusia kan nggak tahu rasanya gemuk itu ya apa, rasanya lapar ya apa, rasanya oskadon ya apa. Sehingga dia harus jadi manusia supaya dia tahu segala penderitaan kita. Ada orang ngomong kayak gitu tuh. Itu on. Karena Tuhan, karena Allah sebelum datang sebagai manusia, dia ngomong dia tahu nggak segala penderitaan kita. Dia rasakan nggak penderitaan kita? Rasakan loh, bener tuh. Pada waktu bangsa Israel dijajah di Mesir, bener nggak? Allah ngomong kayak apa? Aku tahu segala penderitaanmu. Aku rasakan itu semuanya. Oleh karena aku akan menolong kamu. Betul tuh? Nggak perlu dia jadi manusia, dia bisa rasakan itu semuanya. Tapi karena keadilannya, dia harus jadi manusia dan mati untuk kita. Amin. Dan menebus kita di dalam dirinya sendiri. Itu luar biasa itu. Allah yang begitu luar biasa. Allah yang begitu mengasihi kita. Dikacaukan dengan yang namanya iblis. Betul gak? Ya kita lihat Kejadian 3 ayat 3. Jangan kamu makan ataupun raba itu nanti kamu mati. Terus ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Terus? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah ini iblis menawarkan apa? Freedom, kebebasan, bener toh? Kebebasan yang semu, ngerti? Padahal Allah itu memberikan satu kebebasan yang absolut. Kamu jangan makan. Kalau kamu tidak makan ini, hidupmu betul-betul bebas, bener gak? Gak pakai pakaian, ngerti sih? Iya. Gawiane TP, gawiane Pasaturi, itu bisa kayak gitu karena apa? Nilai toh. Dan kita mau dinilai supaya kita bebas dari nilai yang menjelekkan kita. Kepinginnya beli yang lebih mahal supaya kita dinilai menjadi lebih bagus, lebih berharga. Orang semua kepingin dinilai menjadi berharga enggak? Nah, ini loh. Ngerti maksudnya? Padahal Allah memberikan satu kebebasan yang sangat luar biasa. Kalau pada waktu itu manusia nurut apa menjadi perintah Allah, betul-betul bebas. Itu yang nanti sama Tuhan dikembalikan kebebasan itu melalui Kristus. Kita bebas daripada segala tekanan. Benar gak? Tapi manusia sekarang balik lagi mau mendapat tekanan itu. Kenapa bisa kayak gitu? Nah,
Sekarang saya mau jelaskan ini dulu. Maka kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wih, rasanya bisa jadi luar biasa, bisa nentukan sendiri, bisa lakukan apapun sendiri. Padahal itu bukan kebebasan, itu kebebasan yang semu. Sebuah kebebasan itu apabila kita sudah melakukan segala aturan, itu kita bebas. Betul gak? Tanpa kita melakukan, tanpa sebuah aturan, itu gak bebas kok. Gak percaya? Orang kepingin bebas ya. Orang kepingin bebas dari segala penderitaan, beban, pikirannya dia supaya dia bebas, dia pakai narkoba, betul loh? Pada waktu dia pakai narkoba, dia rasanya bebas dari dunia. Bener gak? Bebas dari penderitaan, dia seneng, wah sebentar lagi, kepingin lagi. Malah kecanduan gak? Malah terikat gak? Terikat toh? Gak bebas hidupnya, lebih bebasan kita, masih lumayan kita gak terikat di sana, betul ya? Tapi kita terikat kepada kecanduan yang lain. Kecanduan yang lain. Sampai manusia itu datang beribadah, ngerti ya? Bisa menjadi sebuah kecanduan. Bisa menjadi sesuatu yang tidak membuat kita bebas. Bisa enggak? Bisa. Saya kasih contoh. Yang namanya Ayub. Ayub itu seseorang yang sangat luar biasa enggak? Kalau anaknya lagi pesta, dia takut kalau nanti anaknya baik berbuat jahat, berbuat dosa, dia langsung apa? Memberikan persembahan, korban, apa semua. Betul loh? Terus Tuhan ngomong apa? Ini seorang hamba yang baik, saleh. Bener gak? Tapi kenapa Tuhan izinkan dicobai? Ayo, kenapa? Kok Tuhan izinkan dicobai? Ayo, kenapa? Tuhan mau demonstrasi, Ayub dibuat apa namanya? Ini loh, tetap kuat imannya luar biasa. Atau Tuhan ingin memberikan sesuatu kepada Ayub yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan anaknya, hartanya, tubuhnya bahkan. Saking kita tidak tahu rahasianya itu. Ayub ngomong apa? Dulu aku cuma mendengar siapa? Tuhan. Setelah melalui peristiwa itu dia bisa melihat Tuhan. Artinya apa? Mendengar itu apa? Pada waktu Ayub mengalami satu masalah yang seperti itu, teman-temannya semuanya itu ngomong kayak apa? Kamu nih tidak salah, gak mungkin Tuhan lakukan ini sama kamu. Betul lah? Kamu paling persembahanmu itu tidak bisa membuat Tuhan senang, sehingga kamu mendapat hukuman ini. Bener ya? Bahkan istrinya ngomong kayak apa? Kamu masih mau cinta sama Tuhan yang model kayak gini sama kamu? Dalam kehidupan kita saat ini, kita sering mendengar enggak, nek kamu rajin ke gereja, rajin doa malam, rajin berpuasa, rajin kasih perpuluhan, rajin melayani, kamu enggak akan bisa mengalami satu masalah. Betul? Mosok dek tok sing bisa ngomong betul? Kita datang ke gereja karena apa? Ada sebuah tekanan, ada sebuah pilihan, ada sebuah pilihan atau ada sebuah hal yang membuat kita harus datang dengan sukacita. Kalau pilihan itu lain loh, bener toh? Waduh, sakjangnya aku iki kepingin lencer, cuma karena nek nang gereja kok aku kena tular. Nang gereja mesti capek. Betul gak? Itu bebas atau bebas itu? Kayak gitu tuh. Gak bebas toh. Datangnya karena keterpaksaan toh. Waduh, aku mau ngelayani. Nek gak ngelayani nanti sungkan aku sama Kotiti sama Yuyu atau apa. Itu bebas atau gak bebas itu? Gak bebas toh. Yang bebas itu kayak apa? Saya dulu pacaran sama Cik Bingbing. Hujan. Wah, jaketan. Mamaku, tajikku ngomong, "Ya apa sih, gak usah pergi lah. Hujan-hujan loh." Udah apa-apa. Mau sepeda motoran tuh enggak. Aku sangat terpaksa iki yo Bing yo. Saking aku, enggak.
Tapi seneng. Waduh, nanti tutup sana, dek kita aku dateng, wah dek senang, aku ya seneng. Itu bukan keterpaksaan, itu hati saya yang bebas. Ngerti maksudnya? Ayo diajar sama Tuhan karena apa? Tidak secara langsung dia mengilahkan ibadah itu dalam hidupnya. Seperti agama-agama lain, betul nggak? Betul tuh? Di gereja kan banyak kayak gitu tuh. Bener nggak? Mengilahkan. Ibadah-ibadahnya dijadikan sebuah ilah dalam hidupnya. Kalau aku udah lakukan ini, nanti Tuhan hukum. Kalau aku udah gini, nanti Tuhan hukum. Itu ajaran Injil lain itu. Tapi aku mau seperti ini karena aku mengasihi Tuhan. Aku gak tahan aku melayani. Rugi? Gak akan rugi. Susah? Gak akan susah. Senang? Pasti. Bebas. Itu bebas itu. Datang karena kasih. Amin. Ini dimengerti dulu dengan baik. Beribadah itu kayak gini. Itu loh. Di luar ini, itu bukan Kristen. Bukan pengikut Kristus. Itu cuma KTP Kristen. Ngerti maksudnya? Allah itu kepinginnya kayak gitu. Oleh karena itu, dia memberikan Kristus bagi kita. Karena melalui kasih Kristus, kita dikasih kebebasan lagi. Betul gak? Tidak ada sesuatu yang membuat menghalangi kita. Oleh karena itu apa? Tuhan ngomongnya apa? Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Ini enak ini. Libur panjang ini nanti buat baik. Ini masih prolog loh ini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada pada atas dirinya. Dosa itu tetap mengimpit dia. Dosa itu tekanan. Seolah-olah bebas. Tapi tidak ada satu kebebasan. Apalagi nanti kita belajar di kitab Roma. Kalau nanti kita buka di dalam kitab Roma. Ya. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah diperdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kata diperdekakan ini apa? Bebas gak? Betul-betul bebas. Pada waktu kita jatuh dalam dosa karena seolah-olah free will. Ngerti maksudnya ya? Itu dosa. Dan kalau pada waktu kita dibebaskan dari kuasa dosa, itu benar-benar kita seorang yang merdeka. Benar-benar seorang yang free will. Yang bebas. Benar ya? Betul-betul bebas kita. Tetapi dengan cara kayak apa? Dengan cara kayak apa? Melakukan perintah Tuhan. Kalau kita berjalan dalam perintah Tuhan, kalau kita ada dalam perintah Tuhan, kita betul-betul manusia yang bebas. Oleh karena itu Tuhan ngomong, kalau kamu ada di dalam aku, bersukacita senantiasa. Amin. Gak ada tekanan apapun juga. Siapapun dapat kita lawan. Betul gak? Kemelaratan yang kita takutkan, yang tadi ngomong gitu loh, supaya kita betul-betul bebas dari kemelaratan. Tinggal kita disuruh milih dalam dunia ini toh, mau kerja siang jadi malam, malam jadi siang, tulang dibanting supaya kita bebas dari kemelaratan. Kayak gitu. Padahal kalau dalam Tuhan kayak gitu toh, kita kerja, bukan kalau aku sudah dalam Tuhan aku bebas. Dino iki mangan sego situk biji gak apa-apa. Bukan kayak gitu. Yang Tuhan ajarkan sesuai perintah firman-Nya, bekerjalah pada waktunya. Kalau satu hari ditentukan, pada hari Minggu ada hari Sabat, sudah ditentukan semua. Aku sak jange nang hari Minggu ini rame-rame ini toko, tak tutup, gak apa-apa demi Tuhan. Kurang ajar gak? Dalam Tuhan kasih satu hal, yaitu kebebasan dalam hidupmu, supaya kamu benar-benar seorang yang bebas merdeka, gak ada tekanan apapun juga. Manusia karena setan dosa itu ya, mainnya itu di otak kita itu loh ya. Kapan Tuhan ngomong ini? Terserah kamu milih. Tuhan perintah, kita ngomong milih. Ya masih. Pikirannya kan jadi aneh-aneh ya. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalau kita baca di dalam dimulai dari ayat 17.
Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Kata hamba dosa ini berarti apa? Kita bebas? Hei, kita bebas? Enggak bebas kita itu. Kita hamba itu selalu ada di dalam perintahnya. Selalu, wong kita ini hamba setan, tapi setannya enggak ketok toh. Mana? Aku gak hamba nih sopo-sopo kok. Mana hamba nih setan? Enggak ketok, setan dari sini mulu, ngerti? Moto duwiten, moto apa, moto itu. Itu hamba, ngerti? Ya, sandi hamba, ramba, kalau ketok ramba. Sakini. Gak tahan, itu hamba ramba, ya toh? Yoyo hamba cireng. Wah, ketok cireng. Gak peduli, bebas. Biar masalah diomong gebuk apa, ndak ngurus, pokok cireng. Akibatnya tambah meledak. Ya, padahal dikatakan di sini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang seorang hamba dosa. Semua kita ini hamba dosa. Oleh karena Kristus kita dimerdekakan, betul-betul bebas kok. Tetapi sekarang kamu telah segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Pada waktu saya baca ini saya masih ingat. Pada waktu aku SMP ya, nek suruh ke gereja. Wah, goblok, orang kok mau terikat, bebas. Gereja nanti disuruh gini, disuruh nurut, tak boleh gini, tak boleh. Orang kok rasanya terikat. Kebalik gak pikiran ini? Padahal di gereja ikut Tuhan, itu kita benar-benar mengalami satu kebebasan yang absolut. Amin. Kebebasan yang betul-betul bebas. Gak ada sebuah tekanan dalam hidup kita. Allah, Yesus pun sampai ngomong, ikutlah aku. Kuk yang ku taruh di dalammu, enak dan ringan dan enak rasanya. Bukan seperti Taurat, hukum-hukum yang membuat kamu ketekan. Apalagi dosa, kuk dosa. Manusia gak sadar, gitu loh. Piye? Gitu? Sekarang kamu segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Benar toh? Di dalam hamba kebenaran kita dirubah pelan-pelan. Kita disuruh melakukan perintahnya supaya benar-benar kita merdeka. Sekarang pertanyaannya, kalau kita melakukan perintah Tuhan itu apa sih yang membuat kita susah sih? Kalau disuruh ke gereja ini kenapa sih susah apa sih? Digebuk kita di sini. Hah? Dia apa no sini? Duitmu kalong tak? Oh, yuk kalong ngasih persembahan. Kamu kalau nggak ngasih ya nggak apa-apa gitu loh. Kecuali gereja yang nggak karu-karuan itu loh. Kamu datang harus kasih perpuluhan. Kalau nggak ngasih perpuluhan terkutuk, itu gereja salah. Ada. Kamu terbeban, hatimu bukan terbeban. Kamu merasa Tuhan baik, Tuhan teramat baik dalam hidupmu. Mau wujudkan, memberi persembahan, perpuluhan, ucapan syukur apa semua. Itu dalam kasih. Kamu ngasih duit sak gentong. Sebanyak apapun juga tanpa kasih, tapi tanpa keterpaksaan. Gak ada artinya di hadapan Tuhan. Itu Allahku. Apa sekarang yang membuat kamu di gereja ini rasanya tertekan? Satu, dosa-dosamu dioncei. Ganti mesti. Itu yang membuat kamu gak senang. Aku gak senang juga. Betul loh? Ya, kita teruskan. Supaya paradigma ini loh, liburan loh dirubah. Iya. Waduh, coba minggu kadang gereja waktuku kan bisa bebas ke sana dulu. Kehilangan sehari loh aku gara-gara minggu. Kehilangan sehari. Kon hidupnya untung gak langsung mae kon dino iki. Tuhan buat kamu gap hari ini bisa enggak? Bisa berani ngomong kehilangannya buat kamu hidup itu siapa? Kamu sendiri apa Tuhan? Yo, pemanusia ini. Saya telepon sama teman saya, wis gak apa-apa wis aku minggu ini nang gereja wis aku tapi kehilangan sehari aku waktu ini. Loh. Kehilangan sehari denger Tuhan tepak kon Tuhan lewat loh. Ngomongi kita wis gak hilang dah. Hilang kabeh kon. Lain 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin.
Dengan cara kita seperti ini loh, bukan kita membuat jadi jelek, jadi apa, jadi kudus, jadi luar biasa. Ini semua harus ada dalam diri orang percaya. Kalau saya baca sampai dengan ayat yang ke-23, coba kita baca aja. 23 ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ngerti? Terus, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Baca ini nanti saya jelaskan di pengkhotbah. Wah, dahsyat itu yang namanya Salomo itu. Coba kita nanti ingat ya 21 ya. Coba kita lihat 22 dulu. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pekudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini nanti ya kalau kita baca di pengkhotbah, bisa merinding saya. Betul. Merinding bukan takut, tapi bisa merasakan kesia-siaan. Betul kalau kita nggak dalam hidup di dalam pekudusan, nggak hidup dalam kebenaran. Kesia-siaan. 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saya cuma ngomong kayak gini tok, nggak diterapno, nggak iso. Ngerti nggak? Nggak bisa. Manusia setelah jatuh dalam dosa, harusnya manusia mengalami penderitaan yang total nggak? Total. Bener. Allah karena manusia berdosa, Allah ngomong apa? Terkutuk kamu, tak kutuk semuanya. Segala sesuatu dalam dunia ini mengalami kutuk. Tanah, apa, semua terkutuk. Terus orang mulai ngomong, kutuk apa? Duren je enak kok. Makan duren je enak gak? Ije merasa lesat gak? Masih lesat gak? Coba makan duren 50 biji gitu. Lesat enggak? Kolesterolku udah ada. Ya wes makan 50. Jalan ya kayak orang selenteng-selenteng gitu. Lesat 1, yo ya. Coba makan 5. UGD. Gak ada. Orang gak ada satupun yang ngomong sebetulnya di dalam dunia ini kutuk. Dan saya sudah dikasih hikmat sama Tuhan luar biasa. Orang cari Taman Firdaus di mana gitu tuh. Taman Firdaus itu di mana? Padahal kata-kata Eden itu semua dalam bahasa sana itu juga taman, ngerti maksudnya? Sama dengan Firdaus, itu taman, artinya taman. Jadi kalau kita ngomong sama orang timur sana, timur tengah sana loh. Ya toh? Di belakang kita tanya, Taman Firdaus itu di mana taman Firdausmu? Dia ngomong apa? Di belakang rumahnya dia kalau ada taman loh. Karena itu artinya ya juga itu. Dan kita semua tahu pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini, semuanya itu baik adanya enggak? Kalau Allah ngomong baik itu suasana surga ada apa enggak? Surga. Semuanya surga kok pada waktu itu, betul enggak? Tapi karena jatuh dalam dosa, dikutuki semuanya. Setelah menerima kutukan itu semua, Allah itu begitu mengasihi. Dia kasih manusia yang namanya apa? Anugerah umum. Supaya manusia tidak apa? Terbawa kepada kesengsaraan yang total. Siapa yang tahan? Kalau di dunia ini sudah mengalami kutukan Tuhan secara absolut tanpa ada satu penghibur dari Tuhan. Kalau kutukan memang betul dikutuk semua. Allah pasti gak akan memberi hujan toh. Gak akan ditumbuhkan toh. Tanaman toh. Dan kita akan cari apa? Pasir, makan pasir gitu. Kan gak mungkin toh. Allah kasih anugerah umum Masian. Namanya anugerah itu sebetulnya sesungguhnya kita tidak pantas untuk menerima. Betul gak? Karena dosa. Namanya anugerah diberikan tetap sama Allah. Supaya kita bisa hidup. Tapi hidup yang sementara di dalam dunia ini karena dosa. Betul gak? Tapi anugerah umum itu yang sementara ini karena dosa dikejar sama orang enggak? Dikejar mati-matian. Dan ini ya yang enggak mau denger ya on saya ngomong. Datang di gereja masih ije
bingung sama HP, nek karena HP itu orang paling paling susah. Karena berkat Tuhan itu hari ini saya ngomong, besok tidak akan saya ngomong lagi mungkin di tempat ini. Pasti bicaranya lain, ngerti? Karena anugerah itu yang begitu luar biasa Tuhan berikan kepada manusia disalahgunakan oleh dosa. Betul nggak? Manusia sudah berdosa toh? Dalam diri manusia itu saya bagi 3. Yang pertama, mengejar sesuatu yang ada dalam dirinya, potensi apa yang dia ada. Itu yang dianggap bisa membuat dia benar-benar mencapai kebahagiaan. Semua manusia itu mengejar segala sesuatu yang ada dalam dirinya secara luar biasa enggak? Secara luar biasa. Yang rasanya pandai berolahraga. Waduh, karena kepingin menguasai dan potensi dirinya dinaikkan luar biasa. Dia berusaha dengan maksimal untuk bisa mencapai itu enggak? Saya masih ingat loh. Dulu saya pertama kali latihan tenis meja itu saya disuruh main sama tembok ini loh. Selama setengah tahun sama pelatih saya. Saya mau. Jadi meja pingpong itu dibagi kan panjang toh, bisa dibagi 2 toh, dipedot, satunya pepet mau tembok jadi main sama tembok. Di tempat latihan setengah tahun. Kenapa? Kalau main sama orang kan repot. Cetok keluar orang yang ngamuk toh. Ngerti? Kalau main sama tembok, jatuh ngambil dewe. Jadi berusaha tidak dijatuhkan. Wah, itu setengah tahun itu cetak. Tidak boleh main ambil manusia, suruh main ambil tembok. Tapi karena mau kepingin bisa, mau supaya dia kagumi, supaya dikatakan luar biasa dan itu membuat saya bahagia. Mau saja saya kayak gitu, cetak, setengah tahun. Nanti disuruh latihan dasar, nahan bola, setengah tahun. Habis itu disuruh spin, tidak boleh play, tidak boleh main. Kalau tahu main dimarahi. Jadi dasar itu dirungati terus. Waduh. Tapi karena kepingin potensinya naik, berusaha luar biasa. Kerja ya kayak gitu. Supaya bisa mencapai sesuatu target yang luar biasa. Semua diangkat sandia. Kate pegawai angkat dewe. Ngirit. Gitu, semua dikerjakan. Ya, bikin es diudek dewe. Supaya enak. Semua dikerjakan mati-matian supaya mencapai sesuatu. Boleh? Boleh. Namanya manusia. Tapi itu kalau kamu cari itu merasa bisa buat kamu bahagia. On. Orang datang di hadapan Tuhan dengan berusaha mencari hikmat supaya dengan hikmat itu merasa bahwa dirinya bisa apa? Bebas dari segala penderitaan. Betul loh? Orang yang paling berhikmat itu siapa di dalam Alkitab? Salomo. Nah, ini keras di sana. Salomo, Raja Salomo. Kita lihat. Sekarang kita bandingkan. Ini orang ini luar biasa loh. Hikmatnya itu. Hikmatnya ini dia ngomong, tidak ada orang yang lebih hikmat dari aku. Karena dia minta dari Tuhan dan Tuhan kasih, betul tidak? Apa yang dia dapat? Kita buka dalam Pengkhotbah. Pasal 1. Ayat 1 dulu. Inilah pernyataan Pengkhotbah anak Daud Raja di Yerusalem. Yaitu Salomo toh. Jadi kalau saya ngomong Salomo tidak ada bukti ini kan ya repot. Ngerti maksudnya ya? Ya, terus saya langsung meloncat di dalam ayat yang ke-8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ini seorang yang penuh hikmat ngomong kayak gini ya. Terus apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dahulu lama sebelum kita ada. Ini artinya apa? Dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Bosen. Ngerti maksudnya?
bosen ya. Tapi kalau diomong dulu ada, sekarang ada, dulu sudah ada, memang loh ya. Saya ini kan mengalami hidup berapa zaman termasuk ya? Berapa zaman ya Ci Elin ya? Umur 60 itu berarti mengalami berapa zaman ya? Masih 1 zaman apa 2 zaman? Ini aja saya mengalami celana ini loh. Komprang balik cilik, cilik balik komprang. Ya toh? Zaman dulu komprang itu gede dari sini sampai sini. Wah, jalan kayak Mbak Sarung itu. Sekarang di PTC kan saya kan pikir itu desa harus kecil loh. Sekarang di PTC jalan orang katanya itu model Korea, komprang lagi. Lu bingung aku. Padahal harus desa itu loh. Sekarang rambutnya cepat-cepatan, gundul-gundulan. Dulu panjang-panjangan, sebentar lagi panjang-panjangan lagi. Manusia itu ya. Tapi jangan sampai gak ada usum lemu-lemuan ya. Dari dulu udah ada tuh. Yang lemu kena terus. Ya. Ini Salomo. Dia ngomong. Dia seorang yang penuh hikmat luar biasa. Tapi dia bisa ngomong kayak gitu. Apalagi kalau kita baca di dalam pasal yang ke 1 dulu, ayat 12-13. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Ayat yang 13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Artinya apa sih? Kamu cari apapun juga, semua rasanya kamu bisa melawan Allah, bisa membuat kamu senang apa. Allah itu tahu kok kamu dibiarkan, itu membuat kamu nanti akhirnya kecewa. Gak akan bisa membuat kamu puas, gitu loh. Ayat 16. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan di hatiku lebih memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Dia betul-betul luar biasa tuh. Kalau kita lihat di Imamat, ini seorang raja yang betul-betul Tuhan kasih hikmat secara luar biasa. Ya. Terus kalau kita lihat lagi di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga, itu pun sia-sia. Dia mulai nyoba. Karena dia yang ngomong ini, kalau yang ngomong pengemis dia lucu tuh. Tapi yang ngomong ini seorang yang betul-betul berhikmat dan kaya raya luar biasa. Dia ngomong kenapa sia-sia? Coba kita lihat ya. Ayat 8. Pasal 2 ayat 8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundi. Siapa yang tidak tahu gundi Salomo itu 700, istrinya 300. Serius itu. Untuk menyenangkan nafsunya, dia lakukan semuanya. Apa dia lakukan semuanya? Kalau kita baca terus ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki. Wih itu, ini kalau Cik Bing Bing punya hikmat kayak gini, terus dia kayak Salomo, jalan DPC, PTC, pakaian sak Salomo entek, dilirik seneng, ambil toko sikat wisan, gitu. Ini selalu ngomong, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang ku kehendaki. Ini orang ini berarti kalau diomong, wih orang itu luar biasa hikmatnya dan dia mampu memiliki kekayaan yang luar biasa. Ini orang rasanya yang paling happy gak? Mau kayak gitu yo? Nah ini yo ya, nggak sampai kayak gitu ya badannya sak gini. Ambil siapa tuh di siapa itu? Randy. Nah ini kayak Salomo gini, jalan deh gini, mana namanya PTC. Wih babi kecap, sikat, badannya susun 4 ini. Ya toh? Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun juga. Jadi kepingin apapun juga, turutan. Ini luar biasa gak?
Sebab hatiku bersuka cita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Jadi dia setengah mati kerjanya apapun juga, dan apa yang dia ingini tercapai semua. 13. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. 17. Cepet, nanti itu yang itu tak jelaskan nanti terlalu lama. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Kalau mau mencari kebahagiaan yang absolut betul-betul, percuma, daisa dia. Dengan cara yang seperti itu, bosan dia ngomong akhirnya, boring. Kalau segala sesuatu sudah kita miliki semua, apa yang perlu dibanggakan lagi rasanya? Nggak ada. 18 coba kita lihat. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari, sebab aku harus ini pocok-pocoknya gitu loh, meninggalkan kepada orang yang datang sesudah aku ngerti mesti. Ya, akhirnya mati, dikasihkan orang. Makin banyak hartanya, dia pikir kayak apa? Tambah bingung enggak? Terus orang dunia ngomong, itu orang yang tidak optimis. Ya apa ya? Kita lihat pasal 2 ayat 22 sampai 24. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Terus, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram, itu pun sia-sia. Tidak ada orang kerja itu sewenang, itu tidak ada. Saya heran, ada orang ngomong, aku itu kerja, aku kesenengan kok. Cobaan apa? Gitu? Ada orang sudah tua, aku kerja ini bukan cari duit, bukan apa, saking ini ya untuk buang waktu supaya aku seneng. Loh, seneng jaga toko, gitu. Saya lihat orang tua itu koncoku itu ngomong seneng ketemu biar aku waktu juali orang kayak murah cek cerewet aja lah, gak seneng berarti tuh. Nanti ini semangkel tuh mau minta ini, ya gak ada sih seneng gitu, itu percuma gitu loh ya. Itu pun sia-sia. 20 sampai berapa sih? 24 ya. Tak ada yang lebih baik daripada manusia, bagi manusia, daripada makan dan minum dan bersenang-senang. Dalam jeripayanya aku menyadari bahwa itu pun dari tangan Allah. Kalau bukan dari tangan Allah, gak ada. Gak akan bisa membuat kita senang. Ya, ingat ya. Dan orang-orang yang badannya gede itu, saya yakin dan percaya apa yang dia makan itu selalu bersyukur dia. Sehingga jadi daging. Habis dilokno terus kan dipuji ya. Yang makan banyak, gak lemu-lemu, gak bisa bersyukur itu. Jadi gak jadi daging. Ya. Ayat 25 ini yang penting. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Kaisain, makanya dia merasakan nikmat terus. Yo itu besi cireng. Terima kasih Tuhan. Jadi daging. Bener gak? Tapi orang Efrata ini lemu-lemu semua loh. Tidak ada yang kurus loh. Enggak, lumayan masih sarang dulu lebih kecil. Karena kena firman terus dia bersyukur jadi boleh gemuk. Oh, enggak tahu Ratna dulu, cilik Ratna itu. Tangannya sak gini dulu. Sekarang sudah gede badannya. Ya. Gitu. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, enggak ada. Jadi Randy ya, kalau ditanya, awakmu lemu, aku bersyukur terus. Kon gak iso kayak aku, karena aku makan enggak pernah bersyukur, gitu ya. CP ya, kalau diomongi sama Wida ya, seneng lah, berbangga kamu ya.
Bersyukur terus. Syukuran terus kok, nek gak sampai 23 kon. Ya. Ayat 26. Karena kepada orang-orang yang dikenangnya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang-orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang-orang yang dikenakan Allah. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Percuma semua. Mau apapun juga ini percuma. Jadi gak ada sesuatu yang bisa membuat kita damai sejahtera. Bahagia gak ada. Tapi manusia ini yang dikejar kan level pertama itu, orang yang level pertama itu di sana. Artinya apa? Duit adalah segala-galanya. Kesehatan segala-galanya. Pokoknya istilahnya tubuh ini segala-galanya. Di luar Tuhan dia merasa ini bisa membuat dia bahagia. Itu dikejar. Orang yang namanya biasanya orang ngomong duniawi gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Orang duniawi itu tingkat orang satu yang model kayak gitu itu ada nggak? Ada banyak itu di gereja. Wake. Saya kemarin dengar wawancara sebuah gereja yang ditanyain, gerejamu itu luar biasa ya. Kamu pakai metode apa? Dalam 1 tahun jemaatmu bisa 2.500. Caranya bagaimana? Padahal di sekitarmu itu ada banyak sekali gereja. Kok kamu berani berdiri di sana? Itu kan kamu resikonya gede. Loh, kayak apa gitu loh. Pertanyaan terus ini kayak apa harus dia jawab. Ya saya ada hikmat, caranya kayak apa saya bisa menang dari mereka. Lagi kayak apa tuh dalam tape dah. Bingung saya. Dulu dia diomongin 1 jam, sekarang sudah 1,5 jam. Bahkan yang lainnya jor-joran 1 jam ketinggalan sama dia katanya. Iya apa gitu. Ini program-program apa jor-joran kayak gitu itu. Jadi di daerah sana itu ada 154 gereja, kamu kok berani dirikan di sana? Berani bersaing? Lih, terang-terangan ngomong kayak gitu. Saya berani karena dapat hikmat dari Tuhan. Lih. Jadi Tuhan itu disuruh kita jor-joran. Ayo kita jor-joran yuk. Wah nih zaman sekarang ini ya. Yang kayak gitu tuh kok rasanya. Saya pernah ditawari dengan seseorang EO ya. Gerejamu jemaatnya piro? Pak Titi, ya enggak banyak, paling 30, 40. Kamu mau 400 bisa Pak? Ada program Pak. Program apa? Masuk pendeta kalah beda gitu tuh. Pokoknya nanti saya lihat daerahnya mana, anunya mana, nanti tak buat program, nanti kita pakai tim, ya bayar berapa, nanti bisa banyak Pak, target kayak gini. Lu, total jamu ya. Mereka nanti ada orangnya gerak, masuk di rumah-rumah, pakai apa, dipromosikan kayak apa. Nanti yoyo dibilangi, tumpang tangan bisa jadi monyet. Supaya orang datang semua atau kayak apa. Ada kayak gitu sekarang. Serem enggak? Ya, kita teruskan itu yang aneh-aneh itu. Dalam diri manusia ada yang seperti itu. Ya. Kita masuk bagian di mana? Masih seperti itu? Mencari kebahagiaan yang seperti yang dimiliki oleh Salomo. Pokoknya rasanya kalau kita dikasih hikmat sama Tuhan, kita bisa berkuasa atas ini, bisa membuat bahagia. Salomo itu loh yang sudah alami semua, dia ngomong apa? Sia-sia. Takut dengan Tuhan itu adalah hikmat yang utama. Amin. Hikmat itu adalah sesuatu yang takut dengan Tuhan. Takut dengan Tuhan kayak apa lagi? Kayak Tuhan kayak setan takut gini. Enggak. Tapi menghormati Tuhan secara luar biasa. Mengerti siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Berjalan bersama Tuhan. Itu adalah hikmat yang tidak ternilai harganya. Amin. Ada orang yang tipe kedua. Kebahagiaan yang didapat dalam dirinya apabila dia bisa berbuat baik sama orang. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Waduh, orang itu pokoknya sama orang itu dia bisa lakukan hal yang baik, apalagi dilihat sama orang, ngerti ya? Dia bisa dilihat orang, wih dia ini baik, waduh, wih rasanya kayak apa kepalanya? Mumbul, pokoknya, wih tuh orang ini luar biasa. Randy itu kenapa kok gemuk? Orangnya baik, minum es itu loh, es lilin. Saking baik, kalau dia minum, orang disuruh makan dulu, dia cuma betingi tok.
Misalnya kayak gitu. Ya, orang dianggap dia baik luar biasa, itu rasanya hatinya meluap-luap luar biasa. Tipe kayak gitu ada. Itu bisa membuat dia bahagia. Semu, tidak ada artinya. Semuanya itu tidak akan bisa membuat dia bahagia. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13. Sebelumnya ditulis dulu aja lah. Orang yang model kayak gitu di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-16 sampai ke 26. Oh, Matius, sorry. Matius 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, berbuat baik." Ini ngerti semua toh? Pemuda ini sudah lakukan hal yang baik, apa yang dia sudah lakukan semua, tapi gak ada kebahagiaan loh. Akhirnya dia ngomong, "Kayak apa supaya aku memperoleh hidup kekal?" Hati kecilnya tetap menjerit. Rasanya ada sesuatu kesengsaraan dalam hidupnya. Bener gak? Tapi ada orang model kayak gitu loh, berusaha untuk supaya dia bisa damai sejahtera, apa dia lakukan semuanya sampai dia dikatakan apa? 10 hukum Taurat sudah kamu lakukan? Sudah, kan kayak gitu tuh dia. Itu betul-betul dia berusaha lakukan itu semuanya supaya dia bisa mencapai sejahtera. Tapi sebetulnya nggak bisa. Hatinya tetap gelisah. Buktinya apa? Dia tanya sama Yesus tuh, Tuhan Yesus tuh, "Guru, bagaimana caranya supaya aku memperoleh hidup kekal?" Pada waktu Tuhan ngomong, "Harta yang ada padamu jual, bagi-bagikan." Dia langsung mengkeret. Terus firman Tuhannya dikatakan di dalam ayat ini, diajarkan apa? Orang yang suka harta gak bisa terima Tuhan. Ketoke betul, ngerti maksudnya ya? Ketoke betul. Karena diambil dari apa? Allah itu, kita itu tidak bisa menyembah kedua mamon. Mau pilih mamon atau milih Allah. Dan harta itu dianggap mamon. Mulai hari ini kita gak usah cari makan ya. Gak usah kerja, itu mamon. Karena ayatnya tidak pernah ngomong kayak gitu loh. Kalau ngomong mamon sama Tuhan, itu ayatnya konteksnya itu berbicara tentang lain. Kalau kamu dalam hidupmu terus berpegang kepada mamon menjadi satu yang utama dalam hidupmu, ya kamu berarti bukan anak Tuhan. Kalau kerja, cari duit, kumpulkan duit itu harus. Wong Tuhan aja kasih gambaran kok, semut yang tidak punya otak, pakai perasaan binatang pun pada waktu paceklik dia bisa makan karena pada waktu musim semi dia kumpulkan. Apalagi kamu manusia, gitu loh. Gak anti seperti itu. Dan ayat ini pada waktu Tuhan ngomong, "Hartamu jualan semua ini semua." Bukan Tuhan itu ngomong kalau ikut Tuhan harus jual harta, harus hidup melarat. Tuh. Sehingga kalau cuma itu tujuannya, murid-muridnya ngomong kayak apa? Kita baca ya. Itu supaya lebih jelas. Kita baca ya. Di dalam ayat yang ke-22-nya. Langsung aja. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya dah? Terus kalau kita baca ayat selanjutnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Terus kita ngomong, ya orang kalau senang duit itu sulit. Orang kalau punya duit akeh itu sulit masuk kerajaan sorga. Muridnya Tuhan ada yang kaya kok. Ngerti? Arimatea itu ya, seorang yang kaya yang tadi Yesus dikubur di rumahnya itu, kaya itu luar biasa itu. Gitu? Tuhan gak anti dengan hal itu kok. Ya, seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini sebetulnya berbicara tentang apa sih? Kita lihat coba 24. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." 25. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan?" Tidak mungkin. Kalau hal ini diterapkan betul dalam kehidupan sampai dengan saat ini, tak jamin gak ada orang satu pun yang memikut Tuhan.
Nggak mau. Nggak percaya? Ayo, sekarang apa yang kita punya jual semua. Bagi-bagi no semua. Kasih no orang. Semua kasihkan. Mau? Katanya CP, duit karek saya juga ngomong aku menimangan opo. Gitu? Nggak mungkin. Tapi ini berbicara apa? Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Pemuda itu cuma satu bondoy kok. Tuhan, kalau kayak gini aku harus kayak apa? Aku ini kepingin hidup kekal. Jawabnya Yesus cuma apa harusnya? Percaya sama aku. Kamu memperoleh hidup kekal. Bener ya? Jadi kembali lagi, kalau tujuan kita cuma satu dalam hidup ini, supaya kita damai sejahtera bahagia. Yang pertama, kalau kita hartanya banyak karena kita berhikmat, kita bisa berkuasa luar biasa, main saham karena hikmatnya dari Tuhan toh, nyekelikin tuh, wah saham turun mau, sugih luar biasa toh, itu bisa membuat kita bahagia. Gak bisa, ngerti maksudnya? Kamu punya apapun dalam dunia ini bisa membuat kamu bahagia. Yang kedua, ada tipe orang, caranya kayak apa? Kita lakukan hal yang baik, berbuat baik, A, B, C, D, E, F, G, H, I, dalam hidupnya supaya dia bahagia. Gak bisa. Mau apapun seperti itu gak bisa membuat kita bahagia. Gak bisa. Karena keselamatan itu datangnya bukan dari perbuatan. Mau kamu berbuat baik kayak apapun gak bisa selamat kok. Bahkan ada orang di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 rela mengorbankan dirinya dibakar untuk seorang temannya. Itu orang baik luar biasa enggak? Tapi kalau itu dia lakukan karena bukan Kristus, enggak ada nilainya. Seperti gong yang dipukul dung sebentar hilang, enggak ada nilai kekalnya. Kalau kerasa kayak gitu, kan yang ada dalam hatinya cuma ngomong apa? Masuk surga? Moga-mogaan. Betul lah. Kalau sudah moga-mogaan kan deg-deg ser gitu terus lah. Nggak ada kepastian. Ini tipe orang kedua. Kita di mana? Perbuatan baik kita supaya kita masuk surga? Enggak. Kita berbuat baik, kita semua karena Tuhan telah melakukan hal yang baik dalam hidup saya. Amin. Tipe yang ketiga. Orang yang benar-benar mencari kebebasan yang kekal, yaitu orang yang percaya kepada Kristus. Karena dia saja yang mampu melepaskan kita dari jerat. Supaya kita betul-betul bebas. Betul-betul apa? Free will ya? Freedom. Ya, wis bahasa Inggrismu pinter. Freedom, betul-betul bebas. Seorang yang betul-betul bebas. Caranya kayak apa? Percaya Yesus dan melakukan perintahnya. Kalau sudah melakukan perintah Yesus, apa yang ditakutkan? Api? Sadrak, Mesak, Abednego, dia ngomong, aku masuk di dapur api. Kalaupun Tuhan tidak nolong aku gak takut. Bebas, betul gak itu? Bebas. Mau punya iman seperti itu? Mau? Kamu cari, gak bisa, itu pemberian. Amin. Jadi kalau kamu dapat yang seperti itu, kamu betul-betul bebas. Kamu tidak akan ditakuti dengan segala yang menakutkan dalam dunia ini. Bahkan maut pun tidak akan merenggut kebahagiaanmu. Amin. Mau besok mati, mau lusa mati, mau sekarang mati pun siap. Karena kita telah menerima kebebasan di dalam Dia. Dia udah ada si tepuk tangan loh. Ya, mulut sampai ngoyo kayak gini. Itu kebebasan yang Tuhan berikan, betul-betul bebas. Manusia itu diciptakan oleh Allah, dikasih kebebasan, manusia jatuh. Sama Kristus diangkat lagi, dikasih kebebasan yang absolut melalui dirinya. Dengan cara apa? Melakukan perintahnya. Jadi melakukan perintah Tuhan itu membuat kita terikat apa kita bebas? Bebas dari tekanan DOSA yang selalu menekan kita. Takut dikatain ini, takut dikatain itu. Gak usah takut bersama dengan Tuhan. Ini kita ngerti dengan baik. Sehingga kalau pengertian ini ada yang seperti Rasul Paulus rasakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 8. Wih, itu luar biasa itu dia. Betul-betul dia merasakan kebebasan. Yang dulu segala sesuatu
Sekalipun aku juga ada seorang alasan untuk memenuhi percaya pada hal yang lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh kepercayaan pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Rasul Paulus itu luar biasa tuh. Kalau dia mau menyombongkan, kalau dia takut dikatain apa-apa secara lahiriah, dia luar biasa. Dia hebat, dia tidak takut apapun juga. Tapi menciut artinya semuanya. Kalau dibandingkan saat dia mengenal Kristus, semua yang dibanggakan, semua yang dianggap dia merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang bisa membuat dia rasanya bebas dari ejekan, bebas dari apapun juga. Jika dibandingkan dengan pengenalan dengan Kristus, itu semua kayak sampah. Kamu boleh ngatain aku apapun juga. Kalau aku sudah bersama dengan Kristus, aku tidak takut apapun juga. Tidak ada yang amin. Itu mau dikatakan, gak diberkati. Oma cuma kayak gitu tok. Hidup cuma 2 orang tok, tidak diberkati. Mau dikatain apapun juga. Asal kamu bersama Kristus, kamu akan bebas untuk dapat takut dengan hal yang demikian. Amin. Ini yang penting. Dikatain, waduh, rambutnya cuma luruh. Ya, alah lemu, alah kurus, alah apa? Kalau sudah bersama Tuhan, aku sudah berusaha Tuhan, sudah puasa, sudah lakukan semua, sudah melakukan perintahmu. Tapi kalau kau sudah menentukan aku gemuk Tuhan, mau apa lagi Tuhan? Aku tidak takut sudah dikatakan apapun juga Tuhan, betul dong? Karena aku sudah bersama dengan kamu. Tapi kalau ada babi, gak kuat Tuhan. Jangan gitu. Kalau sudah berusaha semuanya, aku sudah kerja Tuhan, aku sudah lakukan kewajibanku sebagai seorang laki-laki. Aku sudah melakukan hal yang menjadi tanggung jawabku. Aku pingin ini Tuhan, aku tidak dapat. Tapi aku sudah melakukan tugasku dengan baik semuanya. Dan kalau Tuhan belum memberi, aku bersyukur Tuhan, aku tidak akan malu dikatakan apapun juga. Pegang itu dalam hidupmu. Maka kau tidak akan menjadi seorang yang merasa sakit, merasa kecil, merasa gak bebas. Dalam Tuhan, dia selalu memberikan jalan gak melalui firman-Nya. Apa sekarang? Masalah apa? Apa yang membuat kamu tertekan? Kalau kau berjalan dalam firman-Nya, engkau tidak akan tertekan. Engkau tidak akan merasakan dikecilkan oleh siapapun juga. Karena kau lebih besar dari apapun. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari apapun juga. Itu artinya. Ngerti ini dengan baik dulu. Wah. Ayo, mau cari apa lagi? Dalam dunia ini, kalau gak cari Tuhan sekarang, siapa yang bisa membebaskan kita dari kutuk dosa? Siapa yang bisa membebaskan kita yang betul-betul bebas? Hanya Yesus. Amin. Kita tutup dalam doa.